unsur korupsi 5, sekian miliar. Kelebihan bayar pegawai, orang yang sudah pensiun dan meninggal tetap dibayar saja 800 sampai 900 juta. Ada lagi kelebihan bayar pengelolaan air limbah mencapai 1,5 miliar. Rapid test juga kelebihan bayar 1, sekian miliar. Mengapa para penegak hukum dalam hal ini KPK diam saja? Pada prinsipnya setiap laporan maka tentu akan ditindaklanjuti. Apakah kemudian ada dugaan peristiwa pidana? Yang pertama itu adalah logika yang salah kalau bilang itu akan lebih baik. Emang Anda saya ingin beritahu Pak, Anda boleh. SMA Anda di mana? Anda mau bicara sekolah, saya ke sekolah. Anda bicara tentang Monas. Saya ke sekolah. Dulu permanent solutionnya apa yang ditawarkan? Mungkin Bapak punya ide di sini. Mengenai kesehatan itu melukai hati para tenaga kesehatan. Enak-enak itu gimana? Padahal kalau seorang pemimpin itu kan ketika melanjutkan estafet kepemimpinan, dia tidak boleh hanya mau yang enak, yang sakit-sakit, yang rusak-rusak. Justru ini yang harus diambil lebih dulu. Terlalu fokus di hal-hal yang mau enak, berupaya memperbaiki dari yang memang sudah semrawut dari dulu. Ini kalau bukan Anies, Gubernur Soleh, doanya ini terjadi Senin, Selasa, Rebo. KPK masih bergeming alias tidak bergerak. Ini ada beberapa kasus yang mengemuka, kelebihan bayar lagi. Ada beberapa pos pendanaan yang kelebihan bayar. BPK DKI Jakarta, Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi DKI Jakarta menemukan Anies Baswedan melakukan kelebihan bayar hampir 5,8 miliar. Untuk BPK mengatakan seharusnya Anies bisa membeli barang dengan harga 60.000 tapi dia membeli 90.000. Nah, kelebihan 30.000 ini untuk apa? Ini kan sangat kuat aroma korupsinya, kan kelebihan bayar untuk pengelolaan air limbah 1,5 miliar gitu. Dan ada lagi kelebihan bayar untuk rapid test 1,1 miliar gitu. Ini bagi saya sudah terang benderang begini, kenapa tidak ada follow up dari BPK maupun aparat penegak hukum ya? Kelebihan bayar itu kan istilah yang diperhalus oleh BPK. Badan Pemeriksaan Keuangan BPK menyebut DKI Jakarta kelebihan bayar gaji PNS sehingga 862,7 juta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan pihaknya telah mengembalikan sebagian dana tersebut. Memang BPK menemukan ada kelebihan bayar sekitar 860 juta. Sebesar 200 juta sudah dikembalikan, tinggal sisa 600 juta sedang proses pengembalian. Kata Riza di Balai Kota Jakarta Jumat 6 Agustus 2021 malam seperti dilansir Antara. Menurut dia, hal ini terjadi lantaran ada permasalahan pendataan soal pegawai yang pensiun, meninggal, dan yang masih aktif menjadi PNS. Ini karena ada kesalahan pendataan, terlalu cepat diinput sehingga ada kelebihan bayar. Akan tetapi, ini tidak masalah karena semua akan dikembalikan, ucap Riza. Riza menegaskan, Pemprov setempat akan menyelesaikan persoalan ini. Bahkan telah menginstruksikan Badan Kepegawaian Daerah BKD dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah BPKD DKI Jakarta untuk membenahi masalah tersebut. BKD dan Keuangan akan menyelesaikan ini. Targetnya kami kejar secepatnya untuk menyelesaikan ini. Jadi semua akan dipertanggungjawabkan, kata Riza. Sebelumnya, BPK menemukan Pemprov DKI Jakarta masih membayar gaji dan tunjangan kinerja daerah kepada pegawai mereka yang telah wafat atau pensiun pada tahun 2020 hingga jumlahnya mencapai 862,7 juta. Temuan itu disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan LHP atau laporan keuangan pemerintah DKI Jakarta tahun 2020 yang disahkan oleh Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta Pemut Aryo Wibowo pada 28 Mei 2021. Terdapat pembayaran gaji dan TKD kepada pegawai pensiun
atas permintaan sendiri. Pegawai wafat, pegawai yang melaksanakan tugas belajar, dan pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin senilai 862,7 juta. Dikutip dari laporan BPK di Jakarta Kamis